Halo teman-teman semua, gizi sangat penting bagi kebutuhan setiap makhluk hidup. Istilah gizi merujuk pada asupan makanan dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk menjaga kesehatan dan kinerja optimal. Dalam konteks ini, gizi menjadi faktor kunci yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi organ tubuh. Aspek penting dari gizi adalah mengkonsumsi makanan yang seimbang dan berkualitas. Makanan seimbang mencakup berbagai jenis nutrisi seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral yang diperlukan dalam proporsi yang tepat untuk menjaga keseimbangan tubuh. Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi, diperlukan upaya kolaboratif dari masyarakat, pendidik, pemerintah, dan sektor kesehatan melalui edukasi yang tepat. Untuk itu, kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan gizi sepanjang siklus kehidupan. 1. Gizi pada ibu hamil. Proses kehamilan merupakan satu periode penting dalam siklus kehidupan manusia. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada pembentukan kualitas sumber daya manusia adalah nutrisi pada saat kehamilan yang akan berpengaruh pada kondisi ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Kebutuhan gizi pada masa kehamilan akan meningkat sebesar 15% dibandingkan dengan kebutuhan wanita normal. Peranan zat gizi sangat berpengaruh bagi kesehatan ibu dan janin, serta pengaruhnya yang signifikan terhadap kualitas dan kuantitas ASI. Protein adalah zat yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan sel-sel janin. Ibu hamil perlu asupan protein yang cukup untuk mendukung pembentukan jaringan baru dan organ bayi. Protein dalam makanan ibu menjadi bahan dasar untuk sintesis protein dalam ASI. ASI mengandung berbagai jenis protein yang penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kekebalan bayi. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh. Selama kehamilan, kebutuhan energi ibu meningkat. Karbohidrat memberi energi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan ibu dan mendukung pertumbuhan janin. Karbohidrat dalam makanan ibu membantu menyediakan energi yang dibutuhkan untuk produksi ASI. ASI kaya akan laktosa, jenis karbohidrat yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Lemak penting untuk menyediakan energi yang cukup, mempengaruhi perkembangan otak janin, dan membantu penyerapan beberapa vitamin yang larut dalam lemak. Asam lemak omega 3 yang ditemukan dalam ikan berlemak dan minyak ikan sangat penting untuk perkembangan otak dan penglihatan janin. Lemak dalam makanan ibu berperan dalam menyediakan energi yang lebih tinggi dan juga membantu dalam perkembangan sistem saraf bayi. Lemak esensial seperti asam lemak omega 3 dan omega 6 sangat penting untuk perkembangan otak dan penglihatan bayi. Vitamin dan mineral penting untuk kesehatan ibu dan perkembangan janin yang optimal. Contoh vitamin yang penting selama kehamilan termasuk asam folat yang membantu mencegah cacat tabung pada saraf janin, serta vitamin D dan kalsium yang mendukung pertumbuhan tulang dan gigi janin. Mineral seperti zat besi dan kalsium yang penting untuk pembentukan darah dan perkembangan tulang. Vitamin dan mineral penting untuk produksi dan kualitas ASI. Misalnya vitamin A, C, dan E membantu melindungi ASI dari kerusakan oksidatif dan meningkatkan kekebalan bayi. Zat besi, kalsium, dan vitamin D juga berperan penting untuk pertumbuhan tulang dan sistem kekebalan tubuh bayi. Konsumsi air yang cukup sangat penting untuk memastikan produksi ASI yang cukup. Ibu menyusui harus minum air yang cukup agar terhidrasi dengan baik dan mempertahankan volume ASI yang cukup. Serat membantu mencegah sembelit yang umum terjadi selama kehamilan dan memelihara fungsi pencernaan yang sehat. Dalam hal ini, pemerintah memainkan peran yang sangat penting seperti penyuluhan dan edukasi, program suplementasi gizi, regulasi dan pengawasan pangan, akses ke pelayanan kesehatan. Gizi pada ibu menyusui. Masa menyusui merupakan masa krusial bagi seorang ibu setelah proses kehamilan yang panjang dan persalinan yang mungkin tidak mudah bagi setiap ibu. Dukungan keluarga, lingkungan,
serta asupan gizi yang cukup dan berkualitas perlu diperhatikan untuk menunjang keberhasilan pada fase menyusui. Upaya untuk meningkatkan produksi ASI dan cara memberikan ASI yang terbaik bagi bayinya, kita menciptakan suasana yang konduktif bagi ibu. Asupan gizi bagi ibu menyusui merupakan peranan dalam peningkatan volume produksi ASI. Prinsip gizi seimbang tetap menjadi patokan utama dan adanya penambahan jumlah beberapa zat gizi tertentu dari diet wanita normal biasanya. Dan yang terpenting adalah kecakupan asupan cairan untuk menjaga volume susu yang adekuat dan menjaga tubuh ibu tidak mengalami dehidrasi. Masalah gizi yang dialami oleh ibu menyusui. Kekurangan energi protein. Untuk mendapatkan tambahan kalori dari protein yang cukup selama periode menyusui, yaitu sekitar 330 kakal dan 440 kakal energi pada periode 6 bulan pertama dan kedua menyusui. Kekurangan energi dan protein yang berat akan menyebabkan kondisi KEP dan juga berpengaruh pada volume ASI yang diproduksi oleh kelenjar mamai. Anemia gizi besi. Kebutuhan zat besi per hari yakni 20-60 mg jika tidak dipenuhi akan berpengaruh pada kadar hemoglobin ibu yaitu anemia, kadar Hb yang normal yaitu 12-15,8 gram per dl. Kekurangan vitamin A berpengaruh pada kesehatan indera penglihatan atau organ mata. Gangguan akibat kekurangan yodium. Kebutuhan yodium ibu selama proses menyusui 1000 mg per hari. Yodium berfungsi untuk menjaga kondisi kesehatan ibu agar tidak mengalami gejala-gejala hipotiroid atau pembesaran kelenjar gondok. Kekurangan yodium bagi bayi menurunkan tingkat kecerdasan dan muncul gejala pembesaran kelenjar gondok. Kekurangan vitamin D. Vitamin D dapat tercukupi dari sinar matahari dan makanan. Vitamin D bersama dengan kalsium berfungsi untuk membantu pembentukan dan pemeliharaan tulang, dan kekurangan vitamin D menyebabkan riktesia. 3. Gizi pada bayi. Bayi adalah anak yang berumur 0 sampai 12 bulan. Berdasarkan waktu lahirnya, bayi dapat dibedakan menjadi bayi cukup bulan, prematur, dan BBLR. Masalah gizi pada bayi. Kurang energi protein atau KEP. Keadaan KEP pada bayi disebabkan karena kurangnya konsumsi energi dan protein dalam waktu yang cukup lama. Keadaan ini akan lebih cepat terjadi bila bayi menderita diare atau penyakit infeksi lainnya. Kemiskinan sangat erat berhubungan dengan timbulnya KEP. Anemia defisiensi besi atau KVA. Kekurangan kadar Hb di dalam tubuh dapat disebabkan karena asupan zat besi melalui makanan sehari-hari yang tidak mencukup kebutuhan fisiologisnya. Atau dapat juga terjadi karena kehilangan zat besi karena adanya penyakit infeksi seperti cacing. 4. Gizi pada anak balita. Pertumbuhan anak balita sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor dalam maupun faktor luar. Faktor dalam dipengaruhi oleh jumlah dan mutu makanan, kesehatan anak balita, ada atau tidaknya penyakit, sedangkan faktor luar berpengaruh oleh tingkat ekonomi, pendidikan, perilaku orang tua atau pengasuh, sosial budaya, atau kebiasaan dan kesediaan makanan di rumah tangga. Akibat gizi yang tidak seimbang dapat mengakibatkan berbagai gangguan atau masalah gizi, yakni kurang berat badan berlebihan, defisiensi besi, defisiensi vitamin, gangguan akibat kekurangan yodium atau gakin, karies gigi, dan alergi makanan.
5. Gizi anak usia sekolah. WHO memberikan batasan anak usia sekolah adalah usia 6-12 tahun. Menurut Kemenkes, usia anak sekolah 6-12 tahun. Pada usia ini, banyak hal yang dapat mempengaruhi kebiasaan makannya, pengalaman baru, kegembiraan di sekolah, rasa takut kalau terlambat tiba di sekolah menyebabkan penyimpangan kebiasaan waktu makan. Pola asuh, makanan, dan pengaturan makanan untuk anak usia sekolah sangat penting dilakukan. Diet seimbang anak sekolah yang baik adalah rendah lemak, tinggi kalsium, tetapi kalorinya tidak berlebihan. Syarat pemberi makanan bagi anak antara lain memenuhi kecakupan energi dan semua zat gizi yang sesuai dengan umurnya. Susunlah hidangan disesuaikan dengan pola menu seimbang. Bentuk dan porsi makanan disesuaikan dengan daya terima, toleransi, dan keadaan fisik anak. Memperhatikan kebersihan perorangan atau anak. 6. Gizi seimbang pada remaja. Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Menurut WHO, batas usia remaja adalah 10-19 tahun. Masalah kesehatan pada remaja. Gangguan mental, kelebihan gizi, kebiasaan makan yang tidak sehat, kebutuhan gizi pada masa remaja. Kecakupan gizi energi untuk remaja putri sebesar 2.200 sampai 2.350 kilokalori, sedangkan untuk remaja laki-laki antara 2.400 sampai 2.600 kilokalori setiap hari. Angka kecakupan gizi energi ini dianjurkan sekitar 60% berasal dari sumber karbohidrat dan 20% berasal dari sumber lemak. 7. Gizi pada orang dewasa. Usia dewasa merupakan masa di mana seorang telah berada dalam kondisi yang stabil. Gizi yang dibutuhkan tidak lagi digunakan untuk pertumbuhan seperti halnya pada usia remaja, karena pada dewasa pertumbuhan fisik telah terhenti. Kebutuhan gizi digunakan untuk pemeliharaan tubuh agar tetap sehat dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Maka, kebutuhan gizi pada kelompok ini sangat tergantung pada kondisi fisik dan aktivitas atau jenis pekerjaan yang dilakukan. Masalah gizi dewasa. Yang pertama, obesitas, hipertensi, artritis gout, penyakit koroner, dan osteoporosis. 8. Gizi seimbang pada usia lanjut. Peningkatan usia harapan hidup merupakan salah satu dampak dari perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat, dan tercermin dari semakin meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia atau lansia dari tahun ke tahun. Faktor fisiologis yang menyebabkan lansia menjadi rawan terhadap masalah gizi. Pertama, dengan semakin meningkatnya umur, kemampuan indera lansia semakin berkurang. Yang kedua, berkurangnya sekresi saliva atau air liur pada lansia akan mengurangi kemampuan untuk menelan makanan. Ketiga, sekresi HCl di dalam lambung berkurang. Yang keempat, berkurangnya sekresi empedu menyebabkan pencernaan lemak menjadi lebih lambat. Nah teman-teman, itulah beberapa penjelasan tentang kebutuhan gizi sepanjang siklus kehidupan gizi bayi, anak, remaja, ibu hamil, ibu nifas dan menyusui, dewasa dan lanjut usia. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.